Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Take a Break Podcast Rumah Sakit Dr. Kaniyoso Jatiwibowo Balikpapan, yang hari ini akan mengambil tema Saya Siap Divaksin, Vaksin untuk Kita. Hari ini akan ada narasumber, yaitu Dr. Aryani Prawitasari, spesialis paru. Beliau merupakan ketua tim vaksinasi Rumah Sakit Dr. Kaniyoso dan merupakan salah satu dokter spesialis paru yang bertugas di Rumah Sakit Dr. Kaniyoso Jatiwibowo. Selamat pagi Dr. Aya. Mungkin Dr. Aya ya dok ya panggilannya. Iya, panggilannya Dr. Aya. Oke. Kita ketahui bahwa saat ini ya dok ya, pemerintah kita sudah melaksanakan program vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat Indonesia. Dan pasti akan banyak pertanyaan perihal vaksin ini yang masih mungkin diragukan atau dipertanyakan gitu ya dok ya. Mungkin dengan podcast kita hari ini dapat membuka wawasan sekaligus keingintahuan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Seperti itu ya dokter ya. Oke. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dan beberapa pertanyaan yang mungkin ini juga ada di benak masyarakat kita saat ini. Oke. Kita mulai dengan definisi dari vaksin COVID-19 ini sebenarnya apa sih dok kita? Apa dengan berbeda dengan vaksin-vaksin sebelumnya atau seperti apa gitu? Jadi vaksin sendiri secara garis besar diartikan sebagai pemberian suatu bahan antigenik yang tujuannya adalah untuk merangsang antibodi kita atau imunitas kita untuk menghadapi suatu penyakit baik bakteri maupun virus atau penyakit lainnya. Tujuannya adalah lebih kepada kalau bisa tidak terkena penyakit tersebut, atau kalau seandainya pun terkena maka tidak menjadi berat. Itu definisi vaksin secara general, secara umum. Untuk vaksin COVID-19 sendiri, ini adalah vaksin baru yang kalau ditanya dengan bedanya dengan vaksin-vaksin sebelumnya, ini adalah vaksin yang memang izin otorisasinya dikeluarkan secepat mungkin karena ini menghadapi pandemi. Jadi kalau vaksin-vaksin lain itu membutuhkan waktu untuk diberikan izin setelah adanya penelitian fase 1 sampai 4 adalah setelah beberapa tahun. Namun ini karena suatu kondisi emergensi, maka izin otorisasinya dikeluarkan dalam waktu hanya beberapa bulan saja. Ada berbagai macam jenis vaksin, sebenarnya hampir sama metodenya. Jadi apakah vaksin itu diberikan utuh? Jadi base-nya adalah vaksin utuh, yang baik itu yang dilemahkan, inactivated patient vaksin, atau vaksin yang yang dimatikan atau inaktivatif, atau yang dilemahkan. Atau kita mengambil vaksin dengan base proteinnya, jadi adalah bagian dari virusnya yang kita menyasar pada proteinnya. Atau ada lagi yang menggunakan vektornya, jadi menggunakan perantara virus lain. Biasanya kalau di virus untuk COVID ini dia menggunakan perantara perantara virus influenza lainnya yang digunakan adalah adenovirus 26. Atau dia menggunakan yang terbaru yang belum pernah digunakan untuk vaksin-vaksin sebelumnya adalah menggunakan materi genetiknya. Apakah dia tipe vaksin yang DNA atau tipe vaksin yang RNA. Jadi kalau yang vaksin yang yang menggunakan whole vaksin, jadi menggunakan virus secara keseluruhan, baik yang dimatikan ataupun yang dilemahkan, itu sudah pernah digunakan. Jadi seperti vaksin polio, itu adalah menggunakan keseluruhan daripada virusnya, tapi dia dimatikan virusnya itu. Untuk yang menggunakan base protein juga sudah pernah digunakan. Untuk yang menggunakan viral vector itu juga baru sekarang, dan yang menggunakan menggunakan bagian dari genetiknya itu baru sekarang. Jadi RNA dan DNA itu belum pernah digunakan untuk vaksin-vaksin lain selain vaksin COVID-19. Dan yang terbaru adalah vaksin dengan mengaktifasi
DC-nya, dendritic cell. Mungkin ini juga yang menjawab pertanyaan di masyarakat bahwa ada vaksin dengan merek tertentu ya dok ya, bahwa ini sebenarnya perbedaannya adalah di materinya gitu ya dok ya. Iya. Okay. Untuk di Indonesia sendiri kita menggunakan jenis vaksin yang menggunakan keseluruhan daripada virus tapi dimatikan. Oke. Dari kita perusahaannya adalah dari Sinovac. Itu sama dengan Sinopharm. Sinopharm juga dari Cina dan itu juga sama. Base vaksinnya adalah menggunakan keseluruhan materi daripada vaksin yang dimatikan. Untuk vaksin yang dilemahkan sepertinya untuk COVID belum berani karena ini kan masih kemungkinan resikonya kan juga besar. Jadi seperti itu. Tapi ada beberapa satu lagi yang akan masuk ke sini yang sudah diizinkan oleh BP POM adalah vaksinnya AstraZeneca. Itu adalah base-nya adalah viral vector. Jadi yang seperti saya bilang tadi, protein daripada virusnya dimasukkan kepada virus influenza lainnya, seasonal influenza seperti adenovirus. Kemudian setelah dimasukkan dan dimodifikasi di situ, kemudian itu disuntikan kembali. Jadi menggunakan vektor virus lain yang aman. Yang sudah diteliti juga ya dok ya. Juga dan untuk dimasukkan, dan itu yang sekarang sudah dikeluarkan izin otorisasinya juga oleh BP POM dan kemungkinan akan masuk ke Indonesia. Oke, baik. Untuk yang bisa ditanyakan juga mungkin masyarakat, siapa saja sih dok orang-orang yang saat ini boleh untuk mendapatkan vaksin COVID-19? Karena kan dari awal mungkin yang orang tertentu tidak boleh dapat, lalu setelah itu dibolehkan. Nah, kalau untuk yang terbaru, siapa saja orang yang bisa mendapatkan vaksin COVID-19 ini? Jadi kebijakan itu berubah-ubah dari awalnya, mungkin karena kekhawatiran ini adalah jenis vaksin baru yang ditelitinya baru sebentar, tapi dikeluarkan izin otorisasinya karena satu kondisi emergensi. Awalnya yang diberikan hanyalah pada orang-orang yang seperti tenaga kesehatan dan orang-orang yang usianya di bawah 50 tahun. Tetapi dengan merujuk daripada kondisi di luar, terutama kayak di UK, justru target daripada pemberian vaksin ini adalah orang-orang lansia, karena kan pasti mempunyai imunitas yang rendah sehingga lebih gampang untuk terkena virus. Dan merujuk dari sana ternyata juga bahwa tidak ada dengan pemberian mereka divaksin juga tidak ada yang memberikan reaksi ikutan pasca vaksinasi yang berbahaya apabila lansia tersebut divaksin. Jadi sekarang Indonesia pun juga sudah memutar, jadi bukan hanya orang-orang yang masih muda atau tetapi sekarang dibalik bahwa yang pertama adalah nakes, yang kedua adalah orang-orang lansia orang lansia, kemudian ke pegawai publik, pelayan publik semua, dan seterusnya sampai ke masyarakat pada umumnya. Tapi mungkin yang agak dilupakan bukan dilupakan, tapi begini, terpikirkan kebijakan setiap negara itu berbeda karena kemampuan negara untuk mendapatkan vaksin juga berbeda, dan kalaupun kita punya kemampuan, vaksin ini jumlahnya juga masih terbatas dan masih rebutan dengan negara lain, sehingga di Indonesia mungkin keputusannya bahwa yang penyintas akan divaksin setelah 90 hari dengan asumsi bahwa setelah 90 hari daya tahan tubuh akan turun, antibodi terhadap virusnya akan turun. Tetapi kenyataan banyak orang yang terkena COVID kemudian tidak terbentuk antibodi, dan itu berbahaya, terutama untuk orang-orang yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien COVID-19. Contohnya adalah nakes yang penyintas yang ternyata tidak terbentuk antibodinya. Itu kalau harapan semua nakes seharusnya juga akan divaksin tanpa menunggu 90 hari. Kenyataannya kan banyak juga dari kita yang udah lebih dari 90 hari pun juga belum sampai sekarang belum mendapat, bukan tidak akan divaksin, tetapi mungkin belum mendapat prioritasnya belum dapat seperti itu. WHO sendiri mengatakan bahwa itu
tidak menganjurkan orang-orang yang sudah penyintas tidak divaksin, mereka tidak menganjurkan. Itu hanya karena kebijakan masing-masing negara. WHO pun sendiri mengatakan bahwa banyak sekali kelompok-kelompok orang yang sudah kena tidak punya antibodi, dan seharusnya apalagi itu adalah orang-orang yang berhadapan langsung dengan COVID-19 itu harusnya divaksin kembali. Oke, artinya bagi yang penyintas di sini maksudnya adalah orang yang sudah pernah terkena virus COVID-19 ya dok ya, kita prioritaskan, artinya tidak perlu menunggu, harusnya gitu ya, tidak perlu terlalu lama untuk menunggu mendapatkan vaksinnya. Oke. Mungkin ada pemeriksaan khusus nggak dok yang perlu dilakukan sebelum seseorang melakukan vaksinasi COVID-19? Karena mungkin beberapa orang ada yang memiliki penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit-penyakit lainnya. Kadang kan menjadi pertanyaan juga, boleh nggak saya mendapat vaksin, dan saya harus memeriksakan diri apa saja sih sebelum saya mendapatkan vaksinnya? Ya, sebelumnya kan telah diberikan pedoman untuk vaksinasi adalah bahwa apabila mempunyai diabetes mellitus HbA1c-nya harus di bawah 7,5, kemudian hipertensi harus di bawah 140/90. Kemudian banyak sekali larangan-larangan terhadap penyakit tertentu seperti penyakit autoimun, penyakit jantung, penyakit kanker, kelainan darah. Namun semakin strict kita memberikan kriteria eksklusi, maka semakin banyak orang yang tidak akan mendapatkan ya jadinya ya dok ya. Buktinya memang tidak ada. Apakah orang-orang tersebut apabila divaksin akan menjadi buruk? Buktinya tidak ada, karena kan selama ini kan dalam penelitian tidak memasukkan orang-orang tersebut. Dalam penelitian dimasukkan adalah orang yang di atas usia 18 tahun, di bawah usia 50-60 tahun yang dalam kondisi sehat. Jadi sebenarnya awalnya panduannya adalah untuk karena tidak bukti keamanan tidak ada, hanya seperti itu. Tetapi dengan semakin strict maka semakin banyak orang tidak akan tervaksin, sehingga akhirnya panduan itu juga kembali berubah. Jadi bahwa tensi di bawah 180 juga sudah bisa divaksin. Orang dengan DM yang sudah minum obat tanpa melihat HbA1c-nya bisa divaksin. Kemudian pada pasien-pasien yang menderita sakit jantung kalau apabila sudah mendapatkan izin dari dokter jantungnya atau dia sudah menjalani pengobatan rutin, maka dia juga berhak divaksin. Begitu juga dengan beberapa kanker yang bisa untuk juga pasien-pasien tersebut juga untuk dilakukan vaksinasi. Mungkin yang sedang dalam kondisi kemoterapi mungkin tidak bisa, tetapi ada beberapa tertentu yang dibolehkan karena justru orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sangat rawan untuk kena COVID. Ya. Kalau kita bicara apakah vaksin yang diberikan saat ini di Indonesia adalah vaksin yang virusnya dimatikan, inactivated vaksin, rasanya sih tidak mungkin, tidak akan menyebabkan sakit karena pemberian vaksinnya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah vaksin ini yang diberikan pada orang-orang yang dengan komorbid tertentu efektif apa tidak? Karena imunitas orang, begitu kita kan dimasukin vaksin kan tujuannya untuk menginduksi imunitas. Apakah antibodi kita terbentuk apa tidak? Lebih ke situ dibandingkan, kalau menurut saya dibandingkan karena efek masalah efek sampingnya. Oke, artinya peraturan ataupun kebijakan itu bisa berubah ya dok ya. Di saat suatu kebijakan kita keluarkan, bahwa ada yang tidak bisa dapat nih ya, tapi bisa saja itu berubah di kemudian hari bisa mendapatkan seperti itu. Ya, betul. Dan ada kriteria-kriteria penyakit tertentu mungkin ya, jadi pertanyaan masyarakat kita, boleh nggak saya penyakit ini dapat, atau itu ada kriteria tertentu yang boleh mendapatkan vaksin tersebut. Tadinya tidak saklek gitu ya dok ya. Oke, baik. Lalu kalau untuk seseorang yang akan mendapatkan vaksin COVID-19, apakah seseorang tersebut perlu melakukan pemeriksaan bebas COVID dulu gitu dok? Maksudnya apakah perlu melakukan swab? Kadang-kadang kan, aduh saya mau swab dulu deh sebelumnya, atau menyatakan saya sendiri bebas COVID saat ini supaya saya aman. Ada
Artinya ada juknis tertentu nggak dok untuk mendapatkan virus ini bahwa harus melakukan swab terlebih dahulu? Kalau kita bicara juknis, berarti kita bicara tentang peraturan Menteri Kesehatan tidak ada. Tidak ada ya dok ya? Jadi tidak ada pemeriksaan untuk misalnya apakah swab antigen atau swab PCR yang menjadi rutin sebelum dilakukan vaksin. Pertama ini vaksinnya adalah vaksin yang dimatikan, jadi tidak akan seseorang itu akan menjadi kenapa karena virusnya, karena vaksinnya. Misalnya, saya dalam kondisi sebenarnya saya sudah kena COVID nih, tapi tidak bergejala atau bergejala ringan, kemudian saya divaksin. Vaksin itu tidak akan memperberat karena tidak memperburuk kondisinya. Tidak akan memperburuk kondisinya. Oke. Itu yang ditakutkan beberapa masyarakat kita. Setelah saya divaksin dan saya tidak tahu kondisi saya saat ini terinfeksi virus gitu. Apalagi kita bicara saat ini virus kita adalah vaksin yang kita bicarakan saat ini yang di Indonesia adalah vaksin yang dimatikan. Oke. Mungkin itu yang menjadi kenapa tidak menjadi suatu keharusan pemeriksaan karena bukan vaksin yang dilemahkan. Jadi seseorang itu tidak perlu takut seperti itu ya dok ya. Oke. Setelah vaksin ini kita masukkan dok, berapa lama sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk membentuk antibodi di dalam tubuh, terutama untuk vaksin COVID-19 ini sih dok? Jadi sistem imun itu tidak saklek, itu yang pertama. Harus diketahui bahwa sistem imun itu tidak saklek. Jadi saklek begini artinya adalah setiap orang itu akan membentuk antibodi berbeda-beda. Tetapi penelitian itu adalah mengumpulkan rata-rata bahwa sekian hari nih yang akan baik untuk terbentuknya suatu antibodi. Walaupun itu nggak bisa dibilang bahwa misalnya Dokter Marisa dengan saya apakah akan terbentuk antibodi di hari yang sama. Tidak bisa seperti itu. Ini akan menjawab pertanyaan berikutnya yang banyak ditanyakan orang-orang di luar adalah kalau saya terlewat beberapa hari, apakah akan merusak proses pembentukan antibodinya. Jadi suntikan pertama, ini kita bicara vaksin yang dimatikan ya, vaksin dari virus yang dimatikan. Suntikan pertama itu adalah pengenalan, dia priming. Jadi dia memberikan satu antigen kepada tubuh agar tubuh berespon. Nah, ketika saat itu antibodi belum terbentuk karena dia baru priming, dia baru mengenalkan. Untuk menginduksi beberapa antibodi itu ada dua. Jadi yang namanya innate dan adaptif. Innate ini yang berperan pertama kali. Jadi begitu ada sesuatu yang dirasa bukan punya tubuhnya, maka dia akan merespon. Merespon ini akan membutuhkan waktu yang berbeda-beda setiap vaksin. Untuk vaksin Sinovac sendiri yang kita bicarakan sekarang, pemberian untuk 14 hari pertama, maka dia itu baru untuk mulai memperkenalkan sehingga innate immunity akan berusaha mengetahui ini ada yang namanya sesuatu yang saya agak susah menjelaskan dalam bahasa awam. Mungkin yang sesuatu yang asing dalam tubuhnya sehingga dia mengeluarkan tentara-tentaranya untuk mulai memerangin dan akhirnya tubuhnya mulai mengenal. Setelah itu setelah dia kenali, dia akan kalau ingatnya tidak tentara awalnya ini anggapnya prajuritnya ini akan melaporkan kepada atasannya lagi. Atasannya itu apa? Itu adalah adaptive immunity. Jadi setelah beberapa kali terkena kan kalau ingat ini dia tidak mengenal. Jadi kalau kena ya sudah, kena lagi dia nggak kenal. Tapi dia butuh orang lain yang lebih jago sehingga kalau apabila barang ini masuk dia akan mengenali kembali. Maka dia berusaha minta tolong kepada jenderalnya bahwa ini harus diproses sehingga nanti kalau seandainya virus ini barang asing ini masuk kita akan kenal. Seperti itu, sehingga dia butuh waktu sekitar, kalau kita bicara masalah Sinovac, maka suntikan pertama itu untuk dari innate ke adaptifnya dibutuhkan sekitar 14 hari. Kemudian setelah dia disuntik kedua untuk membentukkan antibodi itu sama. Jadi kita juga nggak bisa sama, antara setiap orang berbeda-beda dan
dan dikatakan terbentuknya sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan setelah suntikan yang pertama yang diberikan. Jadi nggak bisa berbeda, setiap orang berbeda, dan bahkan ada beberapa penelitian yang mengatakan adalah dimundurkan. Jadi fase 3 Sinovac itu juga mengatakan bahwa yang diberikan setelah lebih dari 2 minggu itu membentuk antibodi yang lebih bagus. Ini mungkin yang menjelaskan kenapa orang tua, orang-orang lansia itu jaraknya berbeda. Ketika kita yang bukan lansia di vaksin kedua jarak 14 hari, namun yang lansia itu jaraknya 28 hari. Lebih lama ya dok ya? Yang pertama adalah masalah, dianggap bahwa itu masalah keamanan, safety. Karena KIPI, kejadian paksa imunisasi itu diawasi selama 1 bulan, jadi kurang lebih 28 hari, itu yang pertama. Tetapi yang kedua adalah kita akan berpikir bahwa orang-orang lansia ini dalam kondisi immunosenescence, jadi kondisi imunnya lebih tidak bagus dibandingkan yang muda. Sehingga untuk pembentukan antibodi yang maksimal sehingga terbentuk antibodi itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan yang usianya lebih muda. Dan beberapa penelitian mengatakan bahwa virus-virus yang diberikan double dose yang jarak pemberiannya jauh lebih lama itu potensi untuk bertahan di tubuhnya lebih bagus. Itu kenapa beberapa, walaupun ini masih perdebatan ya, di satu negara itu kayak Amerika ada dewannya yang setuju untuk dimundurkan sampai 6 minggu, ada yang tidak setuju. Di UK mereka memundurkan ya. Jarak antara vaksin pertama dengan vaksin yang kedua itu mereka memundurkan. Lebih lama waktunya dok lebih ya? lama waktunya. Itu balik lagi kepada kebijakan masing-masing negara. Karena memang penelitiannya belum ada. Dan sampai saat ini untuk vaksin Sinovac sendiri negara kita menganut bahwa untuk usia non lansia berarti 14 hari ya dok, dan setelah di atas usia 60 tahun 28 hari. Seperti itu ya dok ya. Artinya memang untuk vaksin yang kita pakai saat ini itu harus dilakukan 2 kali ya dok ya. Dan itu bukan seperti booster vaksin lain sebelumnya ya. Karena memang tujuannya adalah untuk apa tadi dokter bilang, untuk menguatkan ya dok. Baik. Jadi kalau secara bahasa kedokterannya kita butuh T folikuler yang cukup untuk mengaktifkan B sel supaya mengeluarkan imunoglobulin. Baik. Itu di bahasa Indonesia, bahasa awam kan susah, tapi seperti itu. Intinya kalau untuk masyarakat mungkin terbentuk yang antibodi yang baiknya gitu ya dok ya. Baik. Apa ada sih dok kalau efek samping pemberian vaksinasi ini setelah kita berikan ada merasa tidak nyaman dan sebagainya? Karena itu pasti hal-hal yang juga ditakutkan dan menjadi pertanyaan masyarakat setelah mereka mendapatkan vaksinasi, takutnya ada merasa tidak nyaman atau seperti apa? Iya, jadi sama seperti vaksin pada umumnya. Vaksin apapun pasti ada efek samping yang kalau di Indonesia kita akan memasukkannya ke dalam yang dinamakan KIPI, kejadian pasca imunisasi. Kejadiannya bisa dari ringan, sedang sampai berat. Yang ringan biasanya cuman kayak gejala lokal, jadi nyeri di bagian penyuntikan, sedikit demam, ataupun rasa tidak enak badan, dan banyak yang mengatakan bahwa mengantuk, kemudian rasa lapar dan sebagainya. Yang sedang mungkin sampai penurunan tensi, dan yang berat mungkin seperti shock anafilaktik. Tetapi ya itu sama ya, jadi sama vaksin-vaksin yang terdahulu juga pasti akan diikutin kejadiannya. Jadi KIPI itu adalah seorang yang masuk dalam tim KIPI akan menilai apabila terjadi satu kejadian setelah diimunisasi, maka akan dilihat apakah ini berkaitan dengan vaksinasinya atau ini tidak, kejadian yang tidak berkaitan. Jadi pasti setiap vaksinasi ada tim KIPI yang akan mengawasi kondisi-kondisi tersebut, dan juga waktu dilakukan pelaksanaan vaksinasi pasti sudah tempat yang melakukan vaksinasi pasti akan menyediakan tenaga medis yang sudah menyiapkan semua kondisi apabila terjadi suatu efek samping, apalagi efek samping yang berat seperti shock anafilaktik. Artinya tiap orang itu akan berbeda juga ya dok ya. Berbeda dan tidak bisa diramalkan. Betul. Karena yang dikhawatirkan dari berita-berita yang ada di media sosial dan sebagainya itu
bisa saja terjadi pada semua orang dan setiap vaksin yang diberikan. Artinya orang tidak perlu khawatir karena setelah pemberian vaksin ini juga tetap dalam pengawasan gitu ya dok ya. Jadi minimal 30 menit dia akan diawasi di tempat dia divaksinasi. Dan sebenarnya tim KIPI juga akan kejadian ini akan diawasi selama 30 hari 1 bulan. Ini membenarkan kenapa orang-orang yang kalau sudah pernah kena kita lagi habis vaksin meningitis nih, kita mau vaksin COVID itu dikasih jarak 1 bulan karena observasi KIPI-nya dari vaksin lain itu harus dalam 30 hari. Artinya kita akan melihat ini efek samping dari vaksin yang mana gitu ya dok ya. Baik. Kalaupun orang mengalami tadi kejadian ikutan pasca vaksin atau efek samping yang ringan, sedang atau berat tadi, apakah orang tersebut tetap mendapatkan vaksin yang berikutnya atau seperti apa dok? Kita lihat kalau dia kejadiannya adalah shock anafilaktik, tentu dia tidak akan diberikan. Tetapi kalau gejalanya adalah ringan, pasti akan tetap diberikan. Ini sama dengan menjawab kalau orang alergi. Orang alergi itu aturannya sekarang adalah boleh diberikan, tetapi pemberian vaksinnya harus di rumah sakit dalam kondisi yang diobservasi ketat. Artinya kalaupun mengalami sesuatu kejadian tetap dilaporkan saja gitu ya dok ya. Artinya tidak menyimpulkan sendiri bahwa saya tidak boleh mendapatkan vaksin lagi gitu. Apa yang terjadi itu belum tentu ikut satu kejadian KIPI, bisa saja kejadian yang di luar daripada vaksinnya. Baik, karena kan kalau orang mengalami efek samping takutnya dikhawatirkan ini karena vaksin dan saya tidak mau mendapatkan vaksin yang kedua atau seperti apa. Jadi hal-hal seperti itu tetap harus dilaporkan ya dok ya. Baik. Tadi kita sudah ngomong beberapa, mungkin dokter sudah sampaikan juga beberapa merek vaksinasi COVID-19. Kalau untuk Indonesia sendiri dok, saat ini apakah ada satu merek atau beberapa merek gitu yang diberikan kepada masyarakat, baik itu nakes, tenaga kesehatan, ibu menyusui ya dok ya, lansia, apakah ada perbedaan dok saat ini yang diberikan? Yang diberikan saat ini adalah vaksin dengan jenis yang dimatikan dari Sinovac. Sedangkan sendiri sekarang ada 2 jenis, jadi yang satunya adalah yang single dose, yang kemudian yang berikutnya adalah multiple dose. Jangan khawatir, ini sama vaksinnya, bahan bakunya sama, hanya perusahaannya. Jadi vaksin itu kemudian dibikin oleh Bio-Farma sehingga dalam bentuk kemasan multidose. Hanya itu, tidak ada perbedaan. Kenapa yang sebelum-sebelumnya dapatnya single dose, kemudian yang satu botol untuk 1 orang, kemudian yang berikutnya 1 botol untuk 20 orang. Itu hanya masalah kemasan dari perusahaan. Tidak ada perbedaan isi ya? Yang diberikan izin untuk membuat vaksin di Indonesia kan di Bio-Farma. Jadi itu hanya masalah perusahaan yang membuat, tapi sama vaksinnya. Kemudian yang baru beritanya bahwa yang akan keluar izinnya dan akan masuk ke Indonesia adalah vaksin AstraZeneca. Itu yang viral vector. Jadi itu akan masuk ke Indonesia. Sedangkan yang lain vaksin RNA itu yang vaksin yang dengan metode yang paling yang terbaru. Itu yang saya tahu beritanya bahwa Indonesia berusaha untuk membeli, tapi permasalahannya adalah vaksin RNA base gen itu tuh sangat rapuh dalam suhu yang panas. Jadi dia butuh penyimpanan dalam suhu yang lebih rendah. Jadi suhunya harus -40. Itu akan menyusahkan apabila negara kita kan negara kepulauan dan kita nggak semua punya tempat penyimpanan vaksin yang -40. Seperti itu. Jadi kalau harapannya sih kalau kita bisa beli bahan bakunya, tapi sepertinya belum bisa karena dari yang negara-negara yang lebih makmur dari yang lebih maju, mereka memesan banyak sekali vaksin dan itu perusahaannya tidak bisa memenuhi. Jadi kebutuhan akan vaksinnya RNA itu diminta banyak sekali negara-negara, terutama negara yang maju. Dan mereka belum bisa memenuhi, sehingga kalau misalnya kita meminta untuk bahan bakunya kita bikin kita olah sendiri supaya mengatasi -40 ini. Itu sepertinya masih belum ya. Untuk mungkin tidak tahu kalau seandainya untuk yang bayar sendiri apakah itu bisa masuk, tapi susahnya vaksin base gen itu adalah masalah suhu. Apalagi kita negara kepulauan, itu yang susah sekali. Jadi semua
manusia itu berhak untuk mendapatkan vaksin. Jadi yang tidak mampu, negara yang nggak mampu harus dibantu oleh Badan Dunia dan WHO untuk mendapatkan vaksin tersebut ya dok ya. Karena istilahnya begini, semakin banyak vaksin yang diberikan, semakin banyak jenisnya, maka semakin bagus untuk terjadinya pembentukan untuk mengatasi pandemi. Jadi kalau satu negara divaksin banyak, apalagi vaksinnya macam-macam, sehingga populasi yang terlindungi semakin banyak dengan banyaknya jenisnya, sehingga populasi yang tidak dapat vaksin, entah karena dia secara klinis tidak memungkinkan untuk divaksin, lebih terlindungi. Itu yang menyebabkan orang-orang negara-negara di luar itu mereka membeli semua vaksin karena mereka menginginkan semua tervaksin, semua warga negara tervaksin dengan jenis vaksin yang juga banyak. Jadi mungkin kita masih terkendala atau memikirkan masalah logistik. Dan sebagainya itu ya dok ya, sehingga sampai saat ini memang yang diberikan dengan satu merek yaitu Sinovac ya dok ya. Baik. Setelah seseorang mendapatkan vaksinasi COVID-19, apakah kita bisa bilang orang-orang tersebut kebal dok terhadap penyakit COVID, atau masih memungkinkan sebenarnya kena penyakit COVID-19? Semua vaksin tidak pernah menyebutkan 100% ya. Bahkan untuk yang base-nya RNA pun seperti Pfizer atau Moderna, mereka mengatakan 90-something%. Berarti masih ada sekitar 10%-an yang tidak kemungkinan dia tidak efektif. Seperti itu. Dan aturan dari WHO adalah vaksin yang boleh digunakan apabila efektivitasnya adalah di atas 52-54%. Sehingga kenapa beberapa vaksin yang efektivitasnya 64-60-an sekian tetap diizinkan untuk diberikan. Artinya kan ada masih sekian puluh persen yang tidak akan efektif terhadap pemberian vaksinnya. Jadi yang utama adalah bagaimana kita menjalankan jaga jarak, pakai masker, protokol kesehatan yang harus ini kan. Jadi tidak ada jaminan bahwa kalau ketika Anda divaksin kemudian Anda kebal. Tetapi kalau kita menghitung secara rumusnya bahwa ini kita bicara Sinovac ya, kita bicara Sinovac yang efektivitasnya 60 sekian persen, maka kalau dihitung secara matematisnya, apabila Anda divaksin Sinovac, maka Anda 3 kali punya resiko lebih rendah terkena COVID dibandingkan orang yang tidak mendapatkan vaksin. Ketika Anda tetap kena pun, Anda punya kemungkinan resiko untuk memburuk lebih rendah 3 kali dibandingkan orang yang tidak divaksin. Jadi tetap divaksin lah, walaupun tidak ada jaminan bahwa 100% ketika saya divaksin saya boleh buka masker, saya tidak boleh menjalankan protokol kesehatan. Itu mungkin yang perlu kita sampaikan ya dok ya, bahwa setelah seorang mendapat vaksin, protokol kesehatan itu tetap harus dilakukan. Seperti itu ya dok ya. Lalu tadi kita bilang bahwa negara kita sudah melakukan dan memberikan vaksin kepada masyarakatnya. Artinya orang tersebut sebenarnya wajib ya dok ya untuk menerima vaksin. Tapi ada pertanyaan lagi, apakah kita bisa dok menolak kalau kita tidak mau menerima vaksin tersebut? Apakah kita wajib dan apakah kita berhak menolak? Ini pertanyaan bisa dijawab dari berbagai sudut pandang. Kalau kita bicara soal kewajiban warga negara, maka kita akan berhadapan dengan Undang-Undang Kesehatan. Ada namanya Undang-Undang Kesehatan nomor 4 tahun 2018 kalau saya nggak salah. Pasal 9 tentang karantina kesehatan. Jadi semua warga negara wajib ikut serta dan melaksanakan karantina kesehatan. Kalau kita bicara masalah karantina kesehatan, padahal ini ada satu pandemi, maka kita wajib untuk ikut serta bagaimana menghentikan pandemi ini. Itu kalau kita bicara masalah warga negara. Jangan lupa kalau warga negara, Anda akan tunduk terhadap suatu undang-undang di suatu negara. Kemudian banyak orang yang akan ribut membicarakan masalah hak asasi manusia. Mereka bilang ini saya punya hak asasi sebagai manusia. Hak asasi kan kalau didefinisikan, hak asasi itu adalah suatu hak yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan itu melekat dan itu harus dihormati dan dihargai. Saya punya hak untuk menolak. Seperti tindakan-tindakan kedokteran, saya nggak mau dioperasi, maka kita nggak boleh ngoperasi orang. Seperti itu. Tapi jangan lupa kalau kita bicara pandemi, jangan lupa juga ada yang namanya kewajiban asasi.
Iya. Kewajiban asasi itu apa? Kewajiban yang melekat terhadap diri sebagai manusia untuk melakukan apabila suatu terjadi ada satu di masyarakat yang memang itu tujuannya adalah untuk kewajiban untuk kebaikan masyarakat, apalagi masalah kesehatan ya, maka sebagai manusia Anda wajib ikut serta. Jadi kalau bicara secara undang-undang, kita punya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Kalau bicara masalah hak asasi manusia, jangan lupakan kewajiban Anda sebagai manusia. Betul. Jadi setiap hakmu tidak boleh membuat orang lain menjadi menderita. Betul. Bahwa di setiap hak itu ada kewajiban. Jadi kalau ditanya apakah saya berhak menolak, saya akan bicara dua. Bicara Anda sebagai warga negara, Anda terlibat undang-undang. Bicara masalah hak dan kewajiban, Anda sebagai manusia punya kewajiban bagaimana turut serta membuat pandemi ini berakhir. Ini kita bicara untuk semua vaksin sebenarnya semua juga vaksin. Ya. Karena kita terutama kalau bicara masalah Undang-Undang Nomor 8, kita akan bicara masalah penyakit-penyakit yang menyebabkan pandemi. Iya. Artinya ini diberikan karena memang ada tujuan tertentu gitu ya, Dok ya. Oke, baik. Mungkin yang sekarang kita juga dengar, Dokter, bahwa ada varian virus COVID-19 mutasi mungkin ya, Dok ya, yang disebut B117. Setelah timbulnya mutasi virus ini, apakah vaksin yang saat ini sudah diberikan itu masih efektif nggak, Dok? Atau ya udah nggak efektif lagi seperti itu? Jadi sebenarnya varian daripada mutasi itu ada macam-macam ya. Yang paling terkenal adalah B117. Sebenarnya ada 12. B117 itu yang di UK. Jadi ada yang B1356 ya. Yang punya ada yang di Afrika, kemudian ada yang di New York, ada yang di California, ada macam-macam, ada yang di Brazil yang P1 yang sebenarnya juga berdasarkan travelingnya berasal dari Jepang. Jadi mutasi itu terjadinya perubahan, jadi susunan gennya berubah sehingga terjadi mutasi. Nah, mutasi yang sering terjadi seperti pada B117 itu mutasinya adalah di protein permukaannya, di spike-nya. Jadi dulu ketika pertama kali muncul ada mutasi nih, para peneliti vaksin ini mengatakan jangan khawatir, vaksin ini masih efektif. Semakin berjalannya waktu, mereka sendiri merubah keyakinan mereka. Bukan jadi yang we should not worry, jadi menjadi mungkin kita harus mulai memikirkan adakah resiko kemungkinan vaksin ini tidak efektif apabila ada terjadi mutasi. Tetapi jangan khawatir bahwa para ilmuwan ini juga bilang ada tempat untuk merekayasa vaksinnya sehingga vaksin ini tetap akan efektif untuk apabila terjadi adanya mutasi yang diberikan. Jadi intinya apapun itu terjadi mutasi ataupun ada varian virus baru, vaksin tetap diberikan, bisa efektif untuk pertahanan ya, Dok ya, terhadap virus COVID-19. Artinya kita tidak perlu khawatir ketika kita membaca ataupun mendengar berita-berita tentang mutasi itu, vaksin yang diberikan kepada kita itu masih mampu untuk melindungi kita. Seperti itu, Dok ya. Harapannya seperti itu. Oke, baik. Ini yang jadi prioritas vaksin kita kan kemarin di tenaga kesehatan, ibu menyusui, lansia gitu, Dok ya. Bagaimana dengan orang-orang di luar dari prioritas tersebut, apakah akan segera mendapatkan vaksinnya juga, Dok? Kalau kita lihat apa yang terjadi di belakang hari ini kan, baik orang-orang yang kerja di pasar, kemudian orang-orang yang juga awam sudah mulai juga boleh mendaftar, bahwa ini hanya tergantung nanti kesediaan vaksinnya berapa dan waktunya saja. Kalau ditanya waktunya kapan, saya nggak tahu, itu mungkin kebijakan. Mungkin ada kebijakan dari ini. Tapi kalau saya melihat bahwa begitu
nakes dan orang lansia dan kemudian orang di pekerja pabrik divaksin, yang kemudian disasar adalah orang-orang yang kerjanya di tempat yang ramai seperti pasar. Memang harapannya negara adalah bahwa kita memvaksin semakin banyak kelompok. Jadi nggak cuma gini, kalau cuma prioritasnya nakes saja, ya tetap aja nanti penyebarannya akan banyak, karena kan kelompok itu kan bukan cuma kelompok nakes saja. Jadi memang disasar itu tuh memang bermacam-macam. Mungkin ini yang menjawab bahwa kenapa penyintas nakes belum dapat prioritas sekarang. Mungkin karena pemerintah ingin memetakan, jadi kelompok ini harus dapat semua, menjangkau lebih banyak dibandingkan hanya satu kelompok diselesaikan. Karena kalau satu kelompok diselesaikan, berarti kelompok ini saja yang terlindungi, sedangkan kelompok ini masih ramai. Jadi kan harusnya di kelompok sini ada mungkin sekitar 50% yang terlindungi, sehingga yang tidak terlindungi lebih sedikit, dan dia lebih tidak gampang untuk terkena, karena banyak yang disebut sebagai herd immunity itu seperti itu. Harapannya adalah bahwa banyak kelompok di setiap kelompok itu mempunyai banyak orang-orang yang sudah tervaksin, supaya agar herd immunity tercapai. Walaupun di satu kelompok itu belum 100% mendapatkan vaksin, tapi setidaknya ada yang terlindungi, sehingga mungkin penularannya bisa diminimalisir gitu ya, Dok ya. Oke, baik. Jadi kalau ada yang bertanya kapan dan sebagainya, itu masih kita harus menunggu ya, Dok ya. Karena pasti memang semuanya menginginkan bisa dapat lebih cepat, tapi sekali lagi itu mungkin juga tergantung pada ketersediaan vaksin dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak bisa menyalahkan pemerintah bahwa kok kita lambat dan sebagainya. Jangan lupa ini vaksin rebutan seluruh dunia. Dan karena pandemi ini terjadinya bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia ya, Dok ya. Mungkin pertanyaan terakhir sih, Dok. Dokter sebagai ketua tim vaksinasi Rumah Sakit Kanijoso yang mungkin juga sudah memvaksin sekian banyak orang, ada pengalaman-pengalaman apa, Dok, yang bisa di-sharing? Apakah semua orang tersebut menerima dengan baik vaksin kita, atau ada mengenai efek samping dan sebagainya? Vaksinasi di Kanijoso sendiri alhamdulillah berjalan cukup lancar. Saya rasa kalaupun ada yang menolak, hanya tidak lebih dari 5 yang menolak untuk divaksin. Kemudian tidak ada KIPI berat yang dilaporkan, tidak ada efek samping berat yang dilaporkan. Yang ringan kita akan investigasi apakah itu terkait KIPI atau tidak, tetapi itu tetap harus dilaporkan, karena itu akan menjadi laporan keseluruhan seluruh dunia internasional untuk melihat bahwa post marketingnya bagaimana. Jadi kan itu fase berikutnya adalah setelah itu efek sampingnya juga bagaimana dan efektivitasnya bagaimana. Jadi kita perlu, itu satu kewajiban setiap negara untuk melaporkan, untuk mengetahui apakah vaksin ini bagus apa enggak berikutnya digunakan. Tetap harus kita investigasi dan harus kita laporkan. Kemudian yang akan menjadi banyak kekhawatiran orang adalah kalau saya telat untuk divaksin. Itu juga cukup ramai kemarin. Karena biasanya ada jadwal yang harus misalnya kalau saya tanggal segini, maka 14 hari saya tanggal sekian, atau kalau saya 28 hari saya adalah tanggal sekian. Sebenarnya begini, CDC sendiri mengatakan bahwa kita bisa mengundurkan vaksin sampai 42 hari. Jadi dalam window 42 hari itu, kalau kita tervaksin penuh, maka tidak akan mengganggu sama sekali beberapa persen pun pembentukan antibodinya. Kan ada yang bilang bahwa di suntikan pertama kita akan terbentuk 30% dan berikutnya jadi 20%. Saya ulang kembali, antibodi itu nggak saklek 30-70 seperti itu, dan nggak akan hilang begitu saja ketika Anda mundur. Jadi CDC sendiri memberikan waktu 42 hari window-nya, Anda akan harus tervaksin penuh. Kalau dia harus double dose, maka dalam 42 hari tervaksin. WHO sendiri bilang tidak masalah Anda maju beberapa hari atau mundur beberapa hari ataupun minggu untuk Anda tervaksin. Jarak antara vaksin satu dan vaksin kedua. Jarak vaksin satu dan keduanya. Dan beberapa negara seperti Amerika dan Inggris justru mereka memundurkan sampai 6 minggu. Seperti itu. Jadi jangan khawatir bahwa apabila telat beberapa hari itu akan menghilangkan efektivitas suntikan yang pertama. Tidak
sistem imun tidak bersifat begitu saja begitu. Oh, sehari lenyap, nggak bisa hilang antibodinya gitu ya dok ya. Nggak bisa, yang sudah terbentuk ya terbentuk, tidak ada yang namanya hilang. Ya. Seperti itu. Jika memang harus dilakukan booster dok, apakah booster itu diberikan dengan jenis vaksinasi yang sama atau berbeda? Sampai saat ini WHO belum merekomendasikan untuk menggabungkan beberapa jenis vaksin. Tetapi beberapa penelitian telah dilakukan oleh negara-negara seperti Amerika dan sebagainya. Mereka mengcombine dengan berbagai platform vaksin. Jadi yang pertama mungkin diberikan base-nya RNA, kemudian yang diberikan keduanya adalah viral vector atau yang lain. Mereka sudah melakukan penelitian tersebut. Jadi kalau kita berpatokan pada WHO saat ini belum direkomendasikan, tetapi beberapa negara sudah melakukan penelitian, bahkan bukan boosternya, bahkan ada yang melakukan penelitian vaksin pertamanya adalah misalnya whole vaksin, kemudian vaksin keduanya adalah base RNA atau base protein. Seperti itu. Ya harapannya semua masih dalam penelitian, tapi harapannya semua adalah mendapatkan yang terbaik. Untuk membentuk antibodi yang cukup dan bertahannya lebih lama. Sekali lagi kita ngomongnya karena ini adalah masa darurat ya, pandemi ya dok ya, sehingga penelitian itu masih terus berjalan, sehingga belum ada kepastian yang terbaik itu seperti apa, tapi kita tetap menunggu gitu ya dok. Baik. Mungkin cukup ya pertanyaan kita untuk hari ini. Semoga sih bisa menjawab pertanyaan seputar vaksin ya dok ya yang ada di sekitar kita. Mungkin saya perlu sampaikan kesimpulannya bahwa vaksin COVID-19 ini memang diberikan tujuannya adalah untuk dapat mengurangi pandemi kita paling tidak ya dok ya di negara kita, dan aturan ataupun kebijakan itu akan terus berubah. Artinya mungkin hari ini ada satu kelompok yang mungkin tidak dapat diberikan, tapi di kemudian hari mungkin dapat diberikan. Artinya semua itu berjalan sesuai dengan mungkin penelitian-penelitian juga gitu ya dok ya. Dan jika terjadi efek samping ataupun kejadian pasca imunisasi atau pasca vaksin, tidak perlu khawatir, dan hal itu mesti harus dilaporkan seperti itu ya dok, sehingga tidak menjadi ketakutan bagi masyarakat kita untuk dapat menerima vaksin kita. Mungkin ada hal yang mau disampaikan lagi dokter? Kalau dari saya adalah ketika kita disuruh vaksin dan kita merasa saya tidak mau divaksin, tolong kembali pikirkan kembali bahwa kita punya yang namanya kewajiban asasi. Satu kewajiban asasi, satu adalah kewajiban sebagai warga negara. Seperti itu. Artinya kita tidak bisa bilang bahwa saya tidak mau menerima vaksin itu adalah hak saya, karena kita sendiri memiliki kewajiban terhadap orang lain yang dimana kita ini berada dalam masa pandemi gitu ya saat ini. Kita ini makhluk sosial, jadi Anda punya kewajiban kepada orang lain. Jadi jangan dipikirkan haknya saja. Baik. Oke. Terima kasih Dr. Aya untuk sharingnya pada hari ini. Semoga dapat membuka wawasan juga bagi masyarakat, sehingga kita merasa yakin bahwa kita berani gitu untuk dapat menerima vaksin, dan semoga pandemi virus COVID-19 ini dapat berakhir di Indonesia maupun di seluruh dunia. Amin.